Oke. Banyak terus banyak. Iya. Ini alat sutra. Kaca sutra. Kilonya berapa? Ya enggak per kilo kalau bibit Pak, Nah. per sentimeter. Oh Pak. ya, maaf. Satu Oh ya, ini kita jual bibit ya. Iya, ada sih itu beberapa. Mungkin kita kejar puasa juga untuk stok. Ini untuk ininya. Ini saya punya 2, Wak. Ada. Yang sebesar ini 2. Semua bibitnya sekitar 46.000 yang satu. 46.000. Iya, Pak. Udah bisa mijah sendiri? Ini sendiri sekitar. Oh, mantap. Ya, ini kita bawa tim Montras. Tadi setelah dari demonstrasinya di kantor camat, di SMP 3, tadi ke LH, Keren. sekarang kita ke Pungkak, wilayah Kecamatan Kriwis. Saya kenal teman-teman ini lewat sampah. Yang di sini kita Aduh. jauh dari sampah. Iya. Maaf kalau berantakan karena Loh, maksudnya ya, Pak, ya. ini namanya Ada mungkin agak panas karena siang. Ini sudah habis, saya habiskan sudah diopon. Ini yang yang masih sisa ya. masih sisa ini. Nah, ini jangan dianu dulu. Ya, kebetulan niat kita mau ajak untuk sini lah. Iya. Oke, memang sudah saya bilang sama yang jaga nih teman. Jangan dulu diganggu maggotnya karena Pak, Tinggal satu kotak Kabit, ini ya? sini Pak Kabit. Tinggal satu kotak ini. tinggal satu kotak ini sama yang sini. Kita ajak ke sini aja nanti. Karena kita emang buat Mbak, lalatnya enggak beracun. Iya? Ini ya, kita finalkan sudah ke sini nanti Bang. Sama organik ke sini. jadi Ya. ini tempat Iya. kita jadikan lalatnya Iya. sama di sana. Ya bisa kita. Jadi kayak yang 2 biopon ini, 3 itu telur sendiri kita. Nah yang 2 ini sama yang sini kemarin kita beli karena memang kalau untuk sendiri belum bisa menutupi kebutuhan telurnya. Maka kita beli. Nah, makanya jangkring ini sudah mulai jalan. Nanti teman-teman jangkring saya harapkan ke sini aja. Juga teman-teman yang lain. Bisa dari support gitu ya. Ya, Betul. dari support karena ini kebutuhan untuk pakannya besar kan. Tujuan kita kan memenuhi pasar Iya, lokal, betul. kebutuhan lokal. Dan kita menyerap sampah juga. Ya, Ya kan? sampah. Jadi itu Kita sampah-sampah mangga sama pisang ini mah mungkin musim mangga kemarin ini mah. Iya. Kalau ini saya hanya ingin memperlihatkan ada di Cisaat di dekat Bekasi. Setu, Bu. Iya, Cisaat ya, Setu di Setu, apa namanya? Bekasi. Cisaat ya namanya. Heeh. Bekasi Timur Bekasi ya kalau Timur. salah ya. Itu seperti ini Pak bentuknya. Magotnya memang produksi untuk ekspor. ada kota kemarin. Kan kita industrinya jalan, jadi kita harapkan kan Tapi ada banyak banget malam. biasa kita sampah gitu. Ya, ini pakannya. Itu kan terjadi ya. Baik. Saya sebelum kenal Maggot, Bang Jayus paling takut sama ulat. Jangankan pegang, lihat saya udah lari. Tapi begitu tahu Maggot, Jadi kita langsung ambil yang ini aja kalau buat kesimpulan kan dia naik sendiri. tapi lahap ini Bang, bayangkan ya. Alhamdulillah. Itu jadi larva 1 gram itu dia bisa mengkonsumsi sampah itu menurut dicoba ini 15 sampai 20 kg. Ya, oh kalau Nah, ini coba dibayangkan ini berapa penyiapan sampahnya. kita keluar dia ya? Ya. Kalau kurang makanan keluar. Dia nanti Ini kekurangan makanan. kalau apa prepupa dia cari tempat kering itu Pak. Ya, Itu dia akan jatuhkan diri ke sini sendiri kayak gini. Dia memang otomatis kan mencari tempat kering. Pembuahan Mas, penuh sampah buah apa? Busuk-busuk. Ya. Oh, itu. Ini dia akan labelnya sweetie ini Bang. Ya. Dia nanti Ya. akan jadi kelalat nanti. 20 hari ya. Ini kan saya kumpulkan yang hitam ini. Tadi kelalat. Ada yang sudah jadi lalat. Itu makanya kita
penebaran telurnya itu menyesuaikan lelenya. Kalau sudah pas bukan mulutnya baru kita berani tebar telur. Kalau kita ngasal tebar Si telur, besai, Pak. nanti dia jadi Si besai sia-sia. kian. Karena pemasarannya juga kan belum tahu kita kemana. Di pasarnya ke gitu. Makanya kita sekarang Penuhi dulu, sisanya baru kita jual. kita memang kemarin produksi menyesuaikan lele kita kemarin kan. Iya. Kalau sekarang kan Ya harus berbanyak. Termasuk cepat perkembangan hasil dagang keliling itu ada pada Yang pas kapan? jadi ke bawah ke eseng kan. Oh, baik itu kan kita mida tiap minggu itu. Kalau kayak lele ini kan per minggu per 1 senti. Balin bu saya mau wira di tengah. Bos beli sepalele. Oh, Ayor. waktu ke acara kita mentanu. Iya. Itu dia di sini dia nanti di Oh, sini. udah kan panas malam. Panas. Udah kita dapat telurnya. Udah panas. Gimana modelnya? Ini biar kalau sekarang kita bertelurkan sendiri pakai begini kalau Iya, saya dia beternaknya seperti ini. Jadi vaksin. tapi ini belum ada telurnya saya cek tadi. Di sini saya taruh yang sudah hitam-hitam tadi saya taruh. Oh gitu. Nah, nanti dia jadi lalat nih lalatnya ini nah. Lalatnya yang besar. Kayak anu deh. Jadi dia jinak. Tawon ya. Nah, nanti dia akan bertelur di sela-sela kayu ini. Kalau sudah kelihatan telurnya kita ambil pakai tusuk gigi dulu. Ya. Taruh di tisu. Nah bang, nanti di samping ini bang, nanti ya kayu juga kita bisa pakai batu bata merah bang. Batu bata disusun. Ya, disusun batu bata merahnya 2. Dia nanti di celah-celah itu dah dia tempatannya. Udah kayak jangkrik jadi anu telur itu apa namanya? Enggak bang, beda bang. Ya. Itu dia yang kayak tahun-tahun itu dia jinak dia kalau tahu burung bu. Kalau tahu burung ada lubang. Jadi lalat ini hanya ada untuk bertelur aja. Setelah dia bertelur, udah mati. Ya, ini kemarin ini di PT ini apa Magot Indonesia Lestari. Ya, jadi ya luas. Ya. Dan akhirnya ini dia bisa Ini kita ajak teman-teman Montras untuk meyakinkan ya ya jadi teman-teman Dulu Project bahwa usahanya tidak sia-sia. Yang dihasilkan selama ini maggot, dia tidak mau produksi maggot karena dia khawatir tidak ada pembelinya. itu bahkan nanti Nanti teman-teman Mbak Eni saya meyakinkan Bang Fahri untuk ini loh maggotnya ini pasarnya nanti ke sini jelas nanti yang ngambil. Nah ini kebetulan akan ada kunjungan ini bisa dari di sini bisa LH. disusun Rencananya ada satu sisi lebih diarahkan nanti efisien. koordinasinya dengan Pak Camat Untiriwis. Memang kita Pak Camat Untiriwis nanti akan dikoordinasikan oleh LH. kemarin ini kita pakai batako sisa bu, nggak kita beli. Apa kita pembangunan di sana. itu bagus. Ini kotoran maggot ini. Omalan. Buka. Sambung. Oke. Ini kita lihat dari luar. Nah, jadi dari sekian banyak lele yang dibudidayakan oleh teman-teman muda kita ini, jadi seluruh hamparan pekarangan ini dimanfaatkan. Ini dibuat petak-petak tempat kolam terpal, ada yang model bulat dan juga ada yang model persegi. Jadi ada tempat pemijahannya, kemudian ada tempat pembesarannya, dan juga ada khusus untuk pembibitannya, untuk bibit-bibit yang juga dijual. Nah, awal pertama berdirinya Magot ini sebetulnya jawaban terhadap kekurangan pakan lele. Jadi begitu ekspansi untuk usaha lele, tentu yang dipikirkan adalah pakan.
Nah, untuk memenuhi kebutuhan pakan inilah diadakanlah maggot. Jadi menghasilkan maggot bisa dalam keadaan hidup ataupun mati, itu untuk dimakan langsung oleh lele. Nah, kenapa maggot? Produksi maggotnya mudah karena sampah ada di mana-mana. Sampah adalah pakan utama maggot. Maggot bisa hidup dan bisa kita panen setiap 11 hari sekali, sehingga menjadi pakan utamanya. Salah satu keuntungan maggot adalah dia bisa meminimalkan bakteri, virus dari lele atau ikan, karena itulah kandungan protein dan zat yang ada di maggot luar biasa. Nah, sekarang teman-teman ini kekurangan maggot lagi. Setelah kita dorong supaya teman-teman yang lain produksi maggotnya supaya bisa diambil oleh teman-teman ini jadi pakan lele. Jadi simbiosis mutualisme aja. Jadi saling menguntungkan satu sama lain. Maka itulah industrialisasi yang diajarkan oleh Pak Gubernur, oleh Pak Bupati dan juga stakeholder OPD terkait kita, bagaimana kemudian membangun industrialisasinya ini satu sama lain saling ketergantungan usahanya. Jadi setiap usaha selalu bermuara kepada jaringan usaha yang lain. Bang, apa motivasi buat teman-teman muda ini? Kita lagi live. Motivasinya kalau saya sih tetap tumbuhkan jiwa wirausaha itu ya. Apalagi yang usahanya itu bersinergi dengan kebaikan lingkungan. Karena saya sendiri itu mantan seorang yang kerja di pertambangan. Saya geologis aslinya. Jadi mungkin waktu muda saya idealis ya, cari uang menurut saya kayak sesuai dengan pendidikannya harus begini-begini. Apa cari uang itu harus merusak alam ya gitu kan? Ternyata nggak harus. Disinergi dengan alam bisa. Saya juga punya usaha di Prajak itu budidaya kerang mutiara. Oh, kerang mutiara. Dan itu nggak ganggu alam sama sekali gitu. Dan keuntungannya lumayan. Berapa orang yang dipekerjakan? Saya itu bermitra dengan kelompok masyarakat, Pak. Tuh, berarti mitra semua. Mitra ya. Jadi kami sistemnya itu bagi hasil pembayaran harian jika sedang perawatan. Terus sekarang kalau ikan ini? Ini saya itu bermitra sama teman. Ya kebetulan dia sedang kerja. Terus ada satu anak kandang. Jadi ya itu, jadi kami melakukan kerjaan fisik juga. Oke. Pribadi. Mudah-mudahan ini juga jadi wahana media tempat edukasi, Amin. menumbuhkan motivasi bagi teman-teman bergerak dari alam. Ya, benar. Niat untuk memelihara alam kita, ya. Imbasnya untuk kita sendiri, untuk keluarga dan juga untuk lingkungan. Sukses teman-teman muda ya. Amin. Salut. Oke, nanti datang Ibu Agub. Saya kira itu momen juga yang bisa dikomunikasikan dengan beliau, karena beliau punya kapasitas bisa mengkomunikasikan dengan banyak pihak. Ya, mudah-mudahan ya setelah beliau melihat ini nanti termotivasi lah bahwa ternyata di sudut-sudut Sumbawa itu banyak juga anak-anak muda yang punya talenta yang luar biasa. Keren Bang. Ya, amin. Sukses ya. Terima kasih. Sukses Bang. Terima kasih banyak ya. Oke Bang, nanti apa yang disampaikan oleh Mbak Ika ya nanti ada di jaringan kita bersama-sama. Siap, Pak. Oke ya, sukses. Oke, Om Alan siap ya, Om Alan ya. Siap. Sama Mbak Wiwin nanti, Siap. sama Akira Dewi juga. Siap. Oke, siap. Ciri khas lele. Oke, Pak Kabit sudah lihat lokasinya. Keren, Mbak ini gimana? keren banget. Makanya tadi Yang penting itu sempat- tadi ya, Iya. jaringannya Mbak ini. Betul. Jadi tadi Hubungkan Jessica ke kami. sempat sharing juga. Siap. Pemanfaatan lahan yang ada. Oke. Karena di sana bisa dibikin praktis, Pak, Oke, dan siap. Efisien juga. Yang penting ya kami sebagai Kita akan siap. Dengan industrinya. Siap Mbak. Kami selalu dipesankan oleh pimpinan Ya. bahwa kita ini fasilitator menghubungkan para teman-teman usaha ini ke jaringan bisnisnya.
Baik Pak Camat. Ya. Terima kasih. Nanti kita bermitra dengan Camat Sumbawa, dengan Iwan Sopiannya, dengan Iya. Alannya. Siap Pak, siap. Oke. Saya lihat Mbak Ika nih lagi ngapain Mbak Ika nih? Iya, bank sampah yang itu biasanya dari kami. Jadi klasifikasinya sudah ada di sini semuanya. Yang penting pilah sampahnya benar, itu saja. Pilah sampah. Pilah Itulah sampah dan sekarang sumbernya. setelah 3T kita. Tuh, ini Ya, Mbak, ya. aerosol juga ada. Kalau yang aerosol tuh obat nyamuk, bekas parfum. Nah, itu ada parfum misalnya Gatsby. Berapa satu piecesnya? Kami satu pieces bisa, kiloan bisa. Enaknya di situ. Kalau yang lainnya kan, nah seperti ini. Transaksinya juga mudah. Oke. Tadi kami demokan di SMP 3. Sip, Kalau yang Alhamdulillah. lainnya bagaimana? Tadi cerita masalah demonstrasi di SMP 3, bagaimana kita meyakinkan anak-anak kita bahwa yang mereka geluti beberapa waktu dalam mengisi jam-jam pelajaran di sekolah, mereka memegang sampah, yang mereka pegang itu uang. Tadi kita buktikan begitu mereka kita minta masukkan sampah itu ke roboknya, yang keluar di HP mereka ada notifikasi masuk uang Rp50. Ini Bang Arman nanti yang akan banyak berkolaborasi dengan kita, tim Akom dan Pak Kabid LH, dan tetap sehat Pak Kabid. Iya. Oke. Atas ini. Boleh mau dibawa situ pada sini, silakan naik lewat sini. Ramalan. Zero Waste Town, turunan dari Zero Waste-nya NTB Gemilang. Oke, bisa kita. Bismillah. Jari hilang? Karena tertutupi inspirasi, motivasi, semangat ini kan? Tuh, sama. Oke, ini gambaran bagaimana proses. Nah, ini rak 1, rak 2, ada kolam TCS 1. Bagaimana sekarang teman-teman? Nah, ini proses budidaya lele, menghasilkan banyak bibit-bibit lele yang siap diopor ke seluruh penjuru kita. Ada lele albino ya? Ya, ini. Oh, ini lele albino ya? Oke, ini lele albino. Ini lele albinonya. Oke. Inilah kekuatan dari motivasi dan semangat ya. Semangat ingin berubah. Jadi apapun satu titik yang dilihat pasti akan menghasilkan sesuatu. Melihat pekerangan yang tidak ada fungsinya dia rubah, dia isi semua setiap sudut-sudut pekerangan yang ada di rumahnya untuk dia manfaatkan, menghasilkan motivasi yang sangat luar biasa sekali. Keren teman-teman muda ini. Kita bukan 5 cm, simen 1. Siap. Berapa bang? Udah final ke sini ya? Iya. Siap. Nah nanti abang tinggal komunikasi lagi dengan Pak Camat Untriwis, karena ini masuk wilayah Kecamatan Untriwis. Memang sih kalau hubungan person to person dengan kami udah enggak ada ini. Kalau ada di Saya kontak beliau. juga bagus, maksudnya ada alternatif bisa menjadi pilihan. Apanya? Kalau yang kering itu, Boleh nanti kita ke sana. Siap. Dari sini kita mampir. jadi ada 2 kecamatan untuk mendukung kota ini kan. Iya. Luar biasa. Luar biasa kan. Kayaknya kalau beliau sekarang enggak apa-apa, karena ini kita mau buat inovasi. Katakanlah sekarang before-nya. Iya. Before, bagaimana nanti inovasinya, nanti kita bicara afternya, Iya. prosesnya.
hari ini kita berproses Bang. Ya. Saya pun alhamdulillah diberikan jalan oleh Allah. Hari ini saya baru datang ke sini walaupun siang malam kami diskusi, ketemu. Ya. Lagi datangnya juga tiba-tiba gitu loh. Aida. Dan ternyata yang keren itu tiba-tiba Bersih-bersih dikit. oh enggak lah. Jangan, karena ini memperlihatkan begitu dinamisnya ini memang keren ini. Untung juga datang pas banyak-banyak bibit. Ada bagusnya. Alhamdulillah. Karena itu akan bernilai. Kalau nggak dipilah, ada nilai. Ini kan menjadi ekosistem ya kan, sehingga sirkular. Ini sudah masuk sirkular. Ini namanya sirkular. Karena satu pemanfaatan sampahnya masuk, Prosesnya. magotnya diberikan ke lelenya kan jadi lebih baik dan produktif kan. Bang, kebutuhan maggot untuk pakan Ya. ini berapa kilo per hari? Itu Hitung-hitungannya. hitungannya tergantung keberadaan lelenya apa. Jadi kalau lele ini kan dia untuk mencapai tingkat panen itu anggaplah satu lele itu kita membutuhkan 1,5 kilo pakan. Sampai Jadinya, dia panen. Ya, itu rumusnya sampai dari Siap. peliharaan sampai panen. Ya. Otomatis kalau kita punya target 1-2 ton, otomatis kita membutuhkan pakan itu 1,5 kali lipat. Jadi kalau 2 ton kita butuh pakan itu 3 ton. 3 ton. Otomatis alhamdulillah maggot kalau ada 1 ton, 1,5 ton, maka kita akan memangkas biaya produksi kan bisa sampai 50%. Dan sampah yang diserap oleh maggot itu berapa? Wah, itu saya nggak hitung, dah itu per hari 3, 4, 5 Biasanya karung. Makanya saya bilang itu 1 gram larva Iya. setelah penelitian uji coba itu tadi 15 sampai 20 kilogram Wih. per 1 kilogram. Apa 1 gram bukan kilo Bang? Iya. Iya. Per 1 gram larvanya. Iya. Jadi makanya sampai 5 karung tadi Saya ya. tuh sampai Ibu RT di kampung tuh, Iya. saya minta tolong Bu RT kalau mangganya jatuh-jatuh kumpulin. Iya. Setiap perjalanan ke sini ketemu mangga jatuh satu. Untuk maggot. Maggot itu. Ya, karena kalau kita nggak begitu, Iya. Iya. Makanya terintegrasi. Nah Bang, nanti kita integrasikan dengan kita karena kita sekarang mulai gerakan pilah sampah. iya. Iya. Ya, pilah sampahnya kita sudah punya program yang kita bicarakan pirolisis. Inilah yang diberikan oleh Montras. Kenapa pilah sampah? Nah, itu tadi supaya organiknya nanti bisa diserap ke industri kita sekarang di sini dan plastiknya juga bisa ke lain. Nah, memang organiknya dia maggot yang pengalaman saya tuh dia kalau sayur kurang ini ya dia ya. Kurang cepat dia makannya. Oh begitu. Nah, apa mungkin sayur itu harus dihancurkan? Dicampur. Dihancurkan Bang. Iya. Jadi gini, makanya itulah kita butuh mesin pencacah itu Bang, penghancur. Nah, yang sudah kita lakukan itu kita buat fermentasinya dia. Berarti dihancurkan di fermentasi. Siap, Itu yang siap. kemarin kita nggak Hanya punya. butuh waktu dua hari kok, sehari semalam Bang, udah selesai tuh. Jadi Iya, kita kemarin fokus nasi sama buah aja. Nah, enggak, itulah. Justru buah sayur tuh. Ini makanya Buah tadi saya kasih sayur. tunjuk. Ini pakan di sana. Pakan yang Bagaimana ya cuma proses sayur dan pengolahannya? buah dia. Tuh, tadi. Oke, saya kira cukup sekian. Kita akan lanjutkan dengan ngobrol teman-teman ini sebagai bahan konten di YouTube Inovasi Channel nanti, sengaja kami live.
Nanti kami download kembali, kemudian kita olah beberapa video yang berhubungan dengan kegiatan kita. Jadi ada 3 konten yang bisa kita upload nanti dalam akun YouTube kita, Inovasi Channel, no monetes. Kita betul-betul YouTube itu kita jadikan sebagai wahana atau sarana komunikasi, informasi, edukasi, dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewalahan banget sih.